Selamat datang di channel ini. Jaringan pipa bahan bakar yang sudah lama ada antara Kanada dan Amerika Serikat telah mengalami hambatan. Sekarang, pembeli baru yang kuat telah melangkah maju, Tiongkok, dengan tarif baru yang menggantikan hubungan perdagangan Kanada dan AS. Sementara itu, kawasan Amerika Utara yang selama ini stabil sedang mengkalibrasi ulang mesinnya dan mulai melihat ke timur. Kencangkan sabuk pengaman saat kita menguraikan 7 perkembangan utama yang memicu perubahan besar dalam perdagangan minyak Kanada. Nomor 1. Pemicu perang dagang. Bagaimana tarif AS mengatur roda dalam gerakan. Di awal tahun 2025, Washington menjatuhkan pukulan keras dengan menerapkan tarif 25% pada impor Kanada dengan alasan keamanan perbatasan dan kekhawatiran ekonomi. Namun, bagi Kanada, ini lebih dari sekadar hambatan kecil, ini adalah jalan memutar besar yang memperparah situasi. Selain itu, biaya tambahan 10% pada ekspor energi Kanada mengganggu kemitraan yang telah lama terjalin erat dan menggerakkan kedua ekonomi. Ottawa tidak tinggal diam dan segera membalas dengan mengenakan tarif balasan sebesar $30 miliar pada berbagai produk AS, termasuk bahan pokok, tekstil, bourbon, dan peralatan rumah tangga. Perdagangan kini bukan sekadar bisnis, melainkan telah menjadi medan pertempuran ekonomi. Sementara para pembuat kebijakan Amerika membingkai langkah tersebut sebagai tindakan keamanan nasional, para kritikus menyebutnya sebagai senjata ekonomi yang kuat. Peluncuran tarif yang tiba-tiba ini tidak memberi ruang untuk negosiasi, sehingga memaksa sektor energi Kanada untuk segera mencari pembeli baru. Bahkan ketika diplomasi terus berlangsung, satu hal menjadi jelas, AS dan Kanada tidak lagi berada dalam situasi yang netral. Roda perdagangan global sedang bergeser, dan tujuan baru mulai muncul di cakrawala. Nomor 2. Kecepatan penuh menuju Asia, mitra bahan bakar baru Kanada. Dengan semakin ketatnya perdagangan Amerika Utara, Kanada mempercepat langkahnya menuju pasar Asia. Penyelesaian ekspansi jaringan pipa Trans Mountain pada tahun 2024 telah meningkatkan kapasitas ekspor negara itu hingga 890.000 barel per hari. Ini berarti lebih banyak minyak mentah Kanada kini mengalir ke Cina, Jepang, dan Korea Selatan, bukan lagi ke kilang Amerika. Cina, yang selalu berupaya mendiversifikasi pasokan energinya, tidak membuang waktu untuk mengamankan pengiriman dari Kanada. Pada akhir tahun 2024, perusahaan petrokimia Rangshung telah menandatangani beberapa kesepakatan minyak mentah dengan Kanada, yang menandakan meningkatnya ketergantungan Beijing pada energi Kanada. Meskipun pergeseran ini memberikan manfaat langsung bagi Kanada, ia juga membawa risiko baru, termasuk ketergantungan ekonomi pada negara yang dikenal menggunakan perdagangan sebagai alat tawar-menawar geopolitik. Selain itu, dampak ekonomi internal Kanada juga mulai terasa. Sementara Provinsi Alberta merayakan ledakan industri minyak, pusat-pusat manufaktur seperti Ontario dan Quebec menghadapi ketidakpastian rantai pasokan. Strategi perdagangan Kanada berkembang dengan cepat, tetapi jalan ke depan masih belum pasti. Nomor 3. Efek kejut pada ekonomi Kanada Serikat yang mengguncang berbagai industri. Perang dagang antara AS dan Kanada tidak hanya mengguncang ekspor minyak tetapi juga mengirimkan gelombang kejut ke banyak sektor industri lainnya. Bagi sektor-sektor yang bergantung pada kelancaran perdagangan lintas batas, tarif ini bertindak sebagai penghancur finansial. Industri otomotif menjadi salah satu sektor yang terdampak paling besar. Ontario dan Quebec, sebagai rumah bagi pabrik-pabrik otomotif terbesar di Kanada, mengalami peningkatan biaya bahan baku dan gangguan rantai pasokan yang mengakibatkan perlambatan produksi dan lonjakan harga konsumen. Komponen buatan Amerika menjadi jauh lebih mahal, memaksa pabrik-pabrik Kanada mencari pemasok baru dengan cepat. Di sisi lain, sektor minyak, yang telah lama menjadi tulang punggung ekonomi Kanada, kini menghadapi ketidakpastian investasi. Pergeseran ekspor ke Asia memicu kekhawatiran bagi investor institusional yang waspada terhadap risiko bisnis dengan Cina. Tidak seperti krisis minyak sebelumnya yang biasanya dipicu oleh jatuhnya harga atau regulasi lingkungan, perang dagang ini menciptakan pergeseran struktural jangka panjang, membuat prediksi stabilitas semakin sulit. Akibatnya,
Valuasi saham di sektor energi Kanada berfluktuasi liar, mencerminkan ketidakpastian masa depan industri tersebut. Sementara beberapa melihat peluang dalam diversifikasi perdagangan, yang lain memperingatkan bahwa jalan di depan penuh dengan tantangan. Nomor 4. Tekanan politik meningkat, bisakah Trudeau menangani panasnya? Perang tarif tidak hanya mengguncang perdagangan, tetapi juga menempatkan kepemimpinan Perdana Menteri Justin Trudeau dalam posisi yang sulit. Awalnya, ia dipuji sebagai pembela kedaulatan Kanada, dengan tarif pembalasan yang diberlakukannya mendapatkan dukungan publik. Namun, seiring dengan meningkatnya dampak ekonomi, suara oposisi pun semakin keras. Jajak pendapat terbaru dari Angus Reid menunjukkan bahwa 57% warga Kanada khawatir akan dampak jangka panjang dari sengketa perdagangan ini, sementara 34% merasa cemas terhadap kenaikan harga konsumen. Para kritikus berpendapat bahwa Trudeau seharusnya mengambil pendekatan yang lebih diplomatis untuk menjaga stabilitas ekonomi, sementara pendukungnya percaya bahwa diversifikasi perdagangan adalah langkah yang diperlukan. Di sisi lain, gagasan untuk memperkuat hubungan dengan Tiongkok juga menjadi perdebatan. Beberapa pembuat kebijakan melihat Beijing sebagai penyeimbang penting terhadap dominasi ekonomi AS, tetapi yang lain memperingatkan risiko keterlibatan yang lebih dalam dengan China, mengingat rekam jejak negara tersebut dalam menggunakan perdagangan sebagai alat politik. Bagi Kanada, jalan di depan penuh dengan tantangan. Haruskah mereka merangkul peluang ekonomi yang ditawarkan China atau tetap berpegang pada hubungan yang penuh gejolak dengan AS? Jawaban atas dilema ini bisa menentukan arah ekonomi Kanada untuk beberapa dekade ke depan. Nomor 5. Dilema hijau tujuan energi versus komitmen iklim Kanada. Kanada telah lama memasarkan dirinya sebagai negara yang sadar lingkungan. Namun, perluasan infrastruktur bahan bakar fosilnya menunjukkan cerita yang berbeda. Ekspansi jaringan pipa Trans Mountain telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak Kanada, tetapi dengan konsekuensi yang besar. Para pendukung berpendapat bahwa manfaat ekonominya tidak dapat disangkal, tetapi aktivis lingkungan menilai peningkatan produksi dan ekspor minyak ini bertentangan dengan komitmen iklim Kanada. Pemerintahan Trudeau telah memperkenalkan pajak karbon nasional dan berbagai inisiatif pengurangan emisi sebagai upaya untuk menyeimbangkan dampak lingkungan. Namun, para kritikus berpendapat bahwa langkah ini terlalu kecil dan terlambat. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Sementara itu, China, penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, meningkatkan permintaan minyak mentah Kanada, yang semakin mengaburkan citra keberlanjutan negara ini. Kanada kini menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan ekspansi energi dengan kredibilitas kebijakan lingkungannya. Dapatkah negara ini mempertahankan reputasinya sebagai pemimpin hijau sambil tetap meningkatkan ekspor bahan bakar fosil? Ataukah ini hanya contoh klasik dari mengatakan satu hal tetapi melakukan hal yang lain? Nomor 6. Pembalasan AS bagaimana Washington melawan? AS tidak tinggal diam saat Kanada mulai mengalihkan perhatiannya ke Asia. Pemerintahan Trump telah meningkatkan tindakan balasan strategis untuk membatasi kemandirian energi Kanada. Salah satu langkah utamanya adalah membatasi akses minyak mentah Kanada ke kilang-kilang AS, yang selama ini menjadi tujuan utama ekspor energi Kanada. Selain itu, Washington juga memanfaatkan pengaruhnya di lembaga-lembaga internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, dan Dana Moneter Internasional, IMF, untuk meneliti dampak peralihan Kanada ke kemitraan dengan China. Pemerintah AS berargumen bahwa ketergantungan Kanada yang semakin besar pada Tiongkok dapat menciptakan kerentanan ekonomi dalam sistem perdagangan Amerika Utara. Anggota parlemen AS kini tengah mendorong undang-undang baru yang dapat membuat minyak mentah Kanada kurang menarik bagi penyuling Amerika. Mereka berencana menerapkan peraturan lingkungan yang lebih ketat serta kebijakan perpajakan baru. Namun, strategi ini memicu perdebatan di dalam sektor energi AS sendiri. Penyuling Amerika, yang selama ini bergantung pada pasokan minyak dari Kanada, kini khawatir akan kenaikan biaya produksi dan potensi kekurangan pasokan.
Untuk semakin memperketat cengkeraman, Badan Intelijen AS meningkatkan pengawasan ekonomi terhadap transaksi energi antara Kanada dan Tiongkok. Mereka beralasan bahwa ada risiko transfer teknologi dalam keamanan pipa, penyulingan, inovasi energi, dan penyimpanan bahan bakar. Bagi Kanada, hal ini menciptakan tantangan yang kompleks. Bagaimana negara ini dapat memperluas otonomi perdagangannya tanpa memicu kebuntuan ekonomi dengan mitra dagang historisnya yang terbesar? Akankah Kanada tetap bertahan dengan strategi barunya, atau tekanan dari AS akan memaksanya untuk melakukan koreksi arah? Nomor 7. Perubahan arah permainan ekonomi Kanada berikutnya. Kanada kini tidak lagi hanya bereaksi terhadap tarif AS, tetapi mulai merekayasa ulang masa depan perdagangan globalnya. Langkah menuju pasar Asia bukan sekadar tentang menjual lebih banyak minyak, tetapi tentang membangun otonomi ekonomi yang lebih besar. Dengan Washington yang terus memperketat hambatan perdagangan, Kanada tidak bisa hanya mencari solusi jangka pendek. Fase berikutnya adalah membangun stabilitas jangka panjang, termasuk memperluas infrastruktur energi, mengamankan perjanjian perdagangan multilateral yang lebih kuat, mendiversifikasi ekonomi di luar ekspor minyak mentah. Namun, jalan di depan penuh dengan tantangan. Hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan menawarkan peluang ekonomi baru, tetapi juga membawa risiko politik. Sekutu Barat mengamati langkah Kanada dengan cermat, dan setiap kesalahan strategi dapat berdampak besar pada kemitraan perdagangan yang telah ada. Ini adalah momen penentu bagi Kanada. Akankah negara ini memantapkan dirinya sebagai pemain global yang tangguh? Ataukah tekanan dari AS dan Tiongkok akan memaksanya kembali pada ketergantungan ekonomi? Kesimpulan, bab berikutnya dalam perlombaan perdagangan global Kanada. Pergantian arah perdagangan Kanada adalah pertaruhan berisiko tinggi. Ekspansi ekspor energi ke Asia dan diversifikasi ekonomi memang penting, tetapi tekanan geopolitik baru memaksa pilihan-pilihan yang sulit. Untuk berhasil, Kanada harus mengelola hubungan perdagangan secara strategis, menjaga stabilitas ekonominya, memastikan bahwa langkahnya tidak mengasingkan sekutu utama. Tantangan ini bukan sekadar memilih antara AS dan Tiongkok, tetapi membangun masa depan perdagangan yang benar-benar independen dan berkelanjutan. Apa pendapat Anda? Apakah langkah Kanada ke Asia merupakan strategi jangka panjang yang cerdas? Atau justru menciptakan kerentanan baru? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.